Halo sahabat Donghua, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, Chapter 247. Bangun. Ruangan yang sunyi dan tertata rapi. Sinar cahaya yang tidak terlalu terang tumpah melalui jendela bambu yang setengah terbuka, karenanya, ruangan itu tidak terlalu redup. Yunce diam-diam berbaring di ranjang empuk, seluruh tubuhnya diolesi obat yang tidak berbau. Dia sudah mempertahankan postur ini selama 3 hari, yang juga berarti dia telah koma selama 3 hari penuh. Di depan tempat tidur, arwah es melayang, dan kemudian, secara bertahap, sosok seorang wanita berpakaian serba salju muncul. Dia mengangkat es salju seperti telapak tangan, dan meletakkannya di dada Yunce, merasakan situasi pemulihan luka-lukanya dan energi yang dalam. Beberapa saat kemudian, roh-roh es di sekitar tubuhnya mulai berkibar dengan cepat. Telapak tangannya juga terbuka penuh saat dia memegangnya di depan dadanya, cahaya pucat, biru es membungkus tubuhnya dengan diam-diam. Keadaan ini berlangsung selama seperempat jam. Pada saat ini, langkah kaki yang sengaja dibuat ringan bisa terdengar dari luar pintu. Wanita itu menarik telapak tangannya. Dengan putaran lembut tubuhnya, dia menghilang dari tempat itu, seolah-olah itu semua hanyalah mimpi. Dan pada saat ini, mata Yunce menunjukkan sedikit gemetar, dan kemudian, mereka perlahan dibuka. Tidak ada tempat di tubuhnya di mana dia tidak bisa merasakan rasa sakit, tapi rasa sakit itu tidak tertahankan, dan bahkan ada jejak perasaan dingin yang membuatnya sangat nyaman. Yunce mencoba menggerakkan tubuhnya, dan dia terkejut dengan hasilnya. Meskipun gerakannya lamban, mobilitas tubuhnya tampaknya tidak kaku. Paling-paling, dia akan merasakan sedikit rasa sakit dari gerakan yang berlebihan, tetapi ini cukup untuk membuktikan bahwa fungsi tubuhnya pada dasarnya telah sepenuhnya pulih. Seperti yang diharapkan, kemampuan pemulihan yang diberikan oleh rilem kedua Jalan Agung Sang Buddha bukanlah lelucon. Pintu ke kamar didorong terbuka. Chang Yue berjalan ke kamar dengan semangkuk sup di tangannya, dan mengikuti di belakangnya adalah Qin Wuxiang. Saat ini, putri Chang Yue terlihat sangat lemah, seolah-olah dia belum tidur selama beberapa hari dan malam. Yunce sedikit menggerakkan tubuhnya, dan dengan lembut memanggil, "Kakak senior, kepala istana Qin." "Ah!" Chang Yue menjerit lembut, dan hampir membuang mangkuk sup di tangannya. Dia meletakkan mangkuk sup di atas meja, dan buru-buru tiba di depan Yunce, berkata dengan mengejutkan, "Saudara junior Yun, kamu sudah bangun, ini luar biasa. Nenek Jiumu mengatakan Anda mungkin harus koma selama puluhan hari, tetapi saya tahu bahwa Anda pasti akan aman dan terdengar lebih cepat." Petik 2. Nenek Jiumu, kata Chang Yue mengacu pada dokter jenius nomor 1 di Heavenly Sword Villa, yang telah tinggal di Heaven Returning Pavilion untuk sementara waktu. "Aku sudah baik-baik saja. Maaf saya harus membuat kakak senior khawatir." Melihat ekspresi Chang Yue, Yunce menjawab dengan hati yang sedih. Saat dia berbicara, dia bahkan mengulurkan tangan kanan yang sudah bisa dia bebas bergerak untuk meraih tangan kecil Chang Yue, untuk membuktikan padanya bahwa dia benar-benar baik-baik saja. "Hoho, ada baiknya kau bangun kembali. Dengan begini, putri dan saya akhirnya bisa merasa tenang." Qin Wuxiang mengangguk dan tertawa, ketika sebuah ekspresi rileks terungkap di wajahnya. "Yunce, kamu tahu, saat ini, Anda sudah terkenal di seluruh dunia, dan Anda bahkan disebut sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda tahun ini. Dan Anda memang benar-benar layak mendapatkan gelar ini. Tapi, saya percaya bahwa dengan karakter Anda tidak akan terlalu peduli dengan ketenaran seperti itu." Petik 2. Hal-hal seperti judul, meskipun kedengarannya bagus, ada banyak waktu mereka bisa menjadi bentuk beban. Yunce tersenyum dengan acuh tak acuh, lalu, dia bertanya, "Kakak senior, sudah berapa lama aku tertidur?" "Sudah 3 hari, jawab Chang Yue. "Saudara junior Yun, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah Anda merasa sangat tidak nyaman di mana saja?" Petik 2. Jangan khawatir, saya merasa bahwa tubuh saya telah pulih sampai batas tertentu. 3 hari, Yunce tiba-tiba mengingat sesuatu, dan buru-buru bertanya, "Kapan penjelajahan alam rahasia Basin Surga akan dilakukan?" "Basin rahasia surga Basin akan terbuka pada lusa." Qin Wuxiang menghela nafas. "Tapi, dalam keadaanmu saat ini, kamu seharusnya tidak bisa berpartisipasi dalam eksplorasi kali ini. Tapi, jangan khawatir.
Anda baru 17 tahun ini. Bahkan jika Anda melewatkan ini, Anda masih akan memiliki kesempatan lain 3 tahun kemudian. Petik 2. Lusa, Yunce menutup matanya. Di dalam Sky Poison Pearl-nya, ada sejumlah besar pelet pengembalian surga besar yang telah dia perbaiki sendiri, dan menambahkan kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat. Luka-luka di tubuhnya harus disembuhkan lebih dari 90% lusa. Namun, tidak mungkin untuk pemulihan energinya yang mendalam secepat, dan bahkan setengah dari itu tidak dapat dipulihkan pada saat itu. Menambahkan bahwa dia telah membakar sumber kekuatan darah Phoenix, setidaknya, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan api Phoenix selama 3 bulan. Kekuatan keseluruhannya dengan demikian sangat berkurang. Yunce sendiri memahami kondisi tubuhnya dan kemampuan pemulihan diri. Jika dia bisa memulihkan sekitar setengah dari kekuatannya, itu tidak mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam eksplorasi alam rahasia surga Basin Lusa, bahayanya hanya akan dinaikkan banyak. Lagi pula, memasuki Heaven Basin Domain, sama dengan meninggalkan domain Heavenly Sword Villa. Orang-orang yang tidak berani bertindak gegabah di Heavenly Sword Villa, akhirnya bisa bertindak atas kehendak mereka sendiri. Mungkin tidak harus pesimis seperti itu. Seni mendalam saya membawa kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat. Ketika hari itu tiba, saya akan membuat keputusan untuk memasuki alam rahasia lembah surgawi berdasarkan kondisi pemulihan saya. Tapi, masalah saya bangun, tolong jangan beritahu siapapun. Kata Yunce. Qin Wuxiang tidak tahu apa, seni mendalam, Yunce, dan pada akhirnya, tidak ada yang lain juga bisa mengetahuinya. Dia mengangguk, dan tidak lagi mengatakan apa-apa lagi. Chang Yue memberi sup obat kepada Yunce, dan pergi setelah menemaninya beberapa saat lagi, membiarkannya beristirahat dengan tenang sendirian. Kamu benar-benar gegabah. Apakah Anda tidak takut lumpuh? Jasmine berkata dengan cepat. Saya memiliki banyak pengalaman serupa, dan saya telah mempertimbangkan sebagian besar faktor dalam pikiran saya. Tidak peduli seberapa cerobohnya aku tidak akan benar-benar membuat diriku lumpuh. Yunce mengambil posisi berbaring yang lebih nyaman, mengeluarkan pelet pengembalian surga yang besar dari Sky Poison Pearl dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia perlahan-lahan memperbaikinya dengan sedikit energi yang dia miliki. Tetapi hanya dalam 3 hari, luka-luka saya di permukaan benar-benar disembuhkan sedemikian besar, dan luka-luka internal saya benar-benar sembuh. Tahap kedua dari Jalan Agung Buddha itu luar biasa, seperti yang diharapkan. Petik 2. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa, dengan meminjam kekuatan tahap kedua dari Jalan Agung Buddha, dapat menyembuhkanmu sedemikian rupa? Jasmine mendengus dingin. Mungkinkah ada alasan lain? Petik 2. Dalam 3 hari ini, ada seseorang yang datang 2 kali setiap hari, dan menggunakan sejumlah besar energi yang mendalam untuk menyembuhkan cedera Anda. Jika tidak, Anda akan mengalami koma selama setidaknya 2 hari lagi, dan tidak mungkin cedera internal Anda sembuh secepat ini. Petik 2. Yunce tertegun, dan kemudian, dia tiba-tiba gelisah. Mungkinkah, peri kecil, wanita ini selalu memperlakukanmu dengan dingin? Terus terang berbicara, saat itu, dia bahkan telah mengeluarkanmu dari ruangan. Tetapi ketika Anda terluka, dia benar-benar diam-diam memasuki kamar Anda sendiri, dan merawat luka-luka Anda tanpa memedulikan energi dalam yang ia gunakan. Cara berpikir seorang wanita benar-benar aneh, kata Jasmine santai. Namun, tidak peduli siapa itu, dia akan merasa canggung ketika dia menyadari kalimat terakhir sebenarnya dikatakan oleh seorang gadis yang baru berusia 14 tahun. Haha, ketika kamu dewasa, dan menjadi wanita sejati, kamu mungkin bisa mengerti. Yunce tertawa keras, dan suasana hatinya langsung membaik. Kapan dia biasanya datang? Tengah hari, dan tengah malam. Apa, Anda ingin menunggunya? Petik 2. Tentu saja, dia pasti tidak akan membayangkan bahwa aku sudah bangun, jadi, dia pasti akan datang lagi. Kata Yunce dengan sangat ramah. Berpikiran kotor. Petik 2. Kotor, Yunce marah sekarang, saat dia menggeram. Hei, di mana si bocah Little seperti Anda mempelajari kalimat ini? Bagaimana saya bisa disebut berpikiran kotor? Aku benar-benar ingin melihatnya keluar dari niat yang sangat murni, oke. Meskipun Anda jauh lebih kuat dari saya, dan Anda bahkan memiliki lebih banyak pengetahuan yang terkandung di dalam otak Anda daripada saya, tidak peduli apapun masalahnya,
Anda masih hanya seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun. Tentu saja Anda tidak akan mengerti perasaan murni dan indah di antara kami orang dewasa. Petik 2. Anda, orang dewasa. Aku anak nakal kecil. Jasmine tersenyum dingin. Kamu benar-benar berani tidak menghormati tuanmu. Tidak pernah ada orang yang berani memanggil saya anak nakal. Petik 2. Suara Jasmine, jelas membawa hal yang disebut, niat membunuh. Leher Yunce tiba-tiba sesak, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Aku salah, Jasmine, aku jelas tidak memanggilmu bocah kecil, kau pasti salah dengar. Malam itu, tepat tengah malam, dan semuanya benar-benar sunyi dan hening. Jendela di kamar Yunce dibuka dengan lembut, dan setelahnya, angin dingin bertiup. Sosok seorang wanita, yang kulitnya seputih salju seperti mimpi, diam-diam muncul di depan tempat tidur Yunce. Meskipun cahayanya redup, masih mungkin untuk melihat sosok kabur dari kurva sempurna dan anggunnya. Namun, aura yang dikeluarkan dari tubuhnya dingin dan mulia, tanpa terasa membawa bentuk kebanggaan dingin yang teguh. Dia mengangkat tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di dada Yunce. Tepat ketika dia hendak menyelidiki kondisi cedera Yunce lagi, pada saat ini, Yunce, yang seharusnya dalam keadaan koma, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan meraih ke tangannya yang diletakkan di dadanya. Dengan kekuatan Che Yuechan saat ini, tidak banyak di Kekaisaran Angin Biru yang bisa mendekatinya. Namun, dia fokus pada cedera Yunce, dan saat ini memusatkan semua pikirannya untuk mengumpulkan energi mendalam yang paling murni di dalam dirinya. Dan, menambahkan bahwa dia benar-benar tidak berpikir bahwa Yunce akan benar-benar terjaga, telapak tangannya dengan cepat meraih begitu saja. Tangan Che Yuechan lembut dan dingin, seperti sepotong batu giok yang halus dan lembut. Namun, tangannya tidak disambar oleh Yunce untuk waktu yang lama, karena setelah momen jeda itu, dia tiba-tiba melepaskan diri dari genggamannya. Chu Yuechan mundur dengan cepat juga, dan aura yang dipancarkan dari tubuhnya berubah menjadi dingin menusuk tulang. Peri kecil, aku hanya tahu itu, kamu pasti akan khawatir tentang aku. Yunce meluruskan tubuh bagian atas, dan dengan lembut memanggil. Jadi kamu sudah bangun. Suara dingin Chu Yuechan tidak memiliki sedikit pun emosi. Dia tidak memberi Yunce kesempatan untuk berbicara terlalu banyak, dan dengan dingin berkata, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Lagi pula, Anda terluka karena King Yue, sebagai master seniornya, saya memiliki sedikit tanggung jawab untuk menyembuhkan luka-luka Anda. Karena Anda cukup sehat, maka tidak ada lagi kebutuhan bagi saya untuk bertindak, dan, jangan panggil aku peri kecil. Kamu bisa memanggilku Chu Yuechan, atau, Senior Chu. Setelah mengatakan itu, Che Yuechan dengan tegas berbalik, dan bersiap untuk pergi. Peri kecil, Yunce buru-buru berteriak, dan ingin berdiri dengan terburu-buru. Tiba-tiba, dengan, seteguk besar darah tiba-tiba keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tempat tidur. Ketika Chu Yuechan, yang akan pergi, melihat bahwa Yuece tiba-tiba memuntahkan darah, seluruh tubuhnya bergetar, tubuhnya yang seperti salju dengan cepat dibebankan ke Yunce untuk mendukungnya. Meskipun cahayanya redup, Yunce bisa dengan jelas melihat sedikit keanehan yang melintas di wajahnya yang biasanya sedingin es, seorang pria yang dapat menyebabkan jantung peri kecantikan beku yang terkenal di dunia berkerut, dia percaya bahwa dia adalah pertama, dan juga satu-satunya. Darah yang ia keluarkan dari mulutnya, sebenarnya adalah darah jahat yang dipaksa keluar dari organ internalnya setelah menerima pelet pengembalian surga yang besar. Seharusnya lebih awal, tetapi dia mati-matian menekannya, untuk mencegah Chu Yuechan pergi dengan tegas setelah melihat bahwa dia sudah bangun. Jelaslah, rencana ini benar-benar efektif. Dengan darah buruk yang dipaksa keluar, organ-organnya sejenak rileks. Ketika peri kecil berpegangan padanya, dia menindaklanjuti dan memeluk pinggangnya yang dingin, namun lembut dan lembut, meskipun Chu Yuechan sedikit gemetar, menghadapi orang yang sangat terluka, ini yang baru saja memuntahkan sejumlah besar darah sebelumnya, dia pada dasarnya tidak berani membebaskan diri. Dia hanya membiarkannya memeluknya, dan pelukan itu secara bertahap menjadi lebih ketat.